Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Cibiru. Di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran IPS di negara Hong Kong yang beranggotakan Diki Somantri dengan NIM 2009074, Najwa Nur Hafsah dengan NIM 2008197, dan Siti Komala Putri dengan NIM 2000308. Asal mula pendidikan IPS di Hong Kong. Hong Kong adalah suatu negara regional yang letaknya itu ada di bagian negara Republik Rakyat Cina. Dan pada awalnya, penduduk asli Hong Kong ialah kelompok-kelompok etnis yang berasal dari etnis Cina yang jumlahnya kurang lebih 93,7% dari populasinya. Tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga saat ini, penduduk Hong Kong lebih banyak berasal dari keturunan imigran darat Cina serta imigran seluruh dunia. Dalam perkembangan pendidikannya, terutama IPS di negara Hong Kong menjadi suatu hal yang menarik. Sebab ada dua hal. Yang pertama, karena negara Hong Kong pernah dijajah oleh Inggris sehingga pada masa itu Hong Kong mengalami suatu pergeseran dalam identitas politiknya. Dari wilayah yang awalnya berkoloni, kemudian menjadi kesatuan wilayah yang berdaulat dengan Republik Rakyat Cina. Yang kedua itu adanya perubahan pada identitas politik menyebabkan Hong Kong menjadi begitu kuat karena diajarkan bagaimana arti penting prinsip-prinsip pemerintahan yang berdemokrasi liberal dengan menggunakan model Inggris. Pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Ada 3 hal yang menjadi suatu amanah di dalam mata pelajaran IPS di negara Hong Kong yang disebut dengan generasi studies atau GS bagi siswa-siswi sekolah dasar. Yang pertama, materinya itu harus mengenai tentang pemahaman untuk siswa-siswi bisa menjadi dirinya yang lebih baik di lingkungan. Yang kedua itu materi harus bisa menjadi siswa itu mempunyai suatu keterampilan bakat, contohnya dalam hal penelitian dan melakukan observasi tentang permasalahan ataupun isu-isu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu materinya harus bisa memperkuat sikap siswa dan nilai-nilai yang berhubungan dengan aspek kesehatan baik pribadi dan sosial. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran IPS di negeri Hong Kong. Nah, untuk kurikulum yang digunakan oleh negara Hong Kong pada pembelajaran IPS atau pendidikan sosial adalah suatu silabus. Nah, silabus ini dijadikan suatu pedoman untuk sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dalamnya itu terdapat tentang tema-tema mengenai bagaimana hidup sehat, bagaimana menjaga lingkungan hidup, mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta juga mengenai alam di sekitarnya. Nah, di negara Hong Kong ini sudah mengalami pergantian kurikulum gitu dalam beberapa tahun, yaitu pada tahun 1967 ketika masih berada di bawah koloni negara Inggris, kurikulumnya yaitu Social Studies Syllabus. Lalu pada tahun 1980 kurikulumnya masih sama, dan pada tahun 1967 kurikulumnya berubah menjadi General Studies Syllabus. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari kurikulum General Studies Syllabus, yaitu yang pertama, untuk memelihara kemampuan siswa-siswi mengenai kesehatan pribadinya masing-masing, dapat mengembangkan dan menumbuhkan sikap percaya diri dan menghasilkan warga negara yang dapat berpikir secara rasional serta dapat bertanggung jawab. 2. Agar siswa-siswi dapat memahami atau mengetahui bagaimana peran sebagai anggota keluarga atau masyarakat sekitar. 3. Agar siswa-siswi dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan rasa identitas nasional dan siap untuk memberikan kontribusi kepada negara. 4. Agar siswa-siswinya memiliki rasa tahu dan memiliki pengembangan minat dan bakat pada alam ataupun teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, supaya siswa-siswi dapat menumbuhkan rasa perhatian terhadap lingkungan sekitar.
Selanjutnya, cangkupan pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Cangkupan General Studies di negara Hong Kong itu sangat luas karena mata pelajaran ini menuntut siswa-siswi agar membentuk karakter pengetahuan, keterampilan umum, nilai, dan juga sikap. Dan juga karena mata pelajaran General Studies ini sudah diberikan sejak siswa-siswi duduk di bangku sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar, dan materi pembelajarannya pun di kelas 1 sekolah dasar sudah mencangkup tentang kewilayahan, dan pada saat di kelas 6 sudah mulai masuk ke dalam materi tentang global. Selanjutnya, konten pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Yang pertama adalah tentang kesehatan dan tempat tinggal. Yang kedua adalah tentang penduduk dan lingkungan sekitar. Yang ketiga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat tentang komunitas dan kewarganegaraan. Yang kelima tentang identitas nasional dan budaya-budaya Cina. Dan yang terakhir keenam adalah tentang fenomenal global pada era reformasi untuk dipahami dan dikembangkan. Pembelajaran IPS di negara Hong Kong, yaitu dengan menggunakan strategi pendekatan, suatu model perencanaan dan pembelajaran yang beraneka macam atau differentiated models dengan bentuk pembelajaran, pengajaran, dan menggunakan asesmen yang efektif sehingga suatu harapan untuk mencapai kompetensi, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, serta nilai itu dapat berhasil. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.